Baik Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, di segmen akhir ini kita menghadirkan tamu spesial, alumni pesantren Tanggir yang sudah sukses dalam mengembangkan bisnis di bidang mebeler. Beliau adalah Pak Sueb yang sehari-hari sekarang tinggal di Jepara dan bisnisnya sudah merambah sampai di luar pulau. Kita langsung sapa Pak Sueb pemirsa. Assalamualaikum Pak Sueb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Sueb ya? Alhamdulillah. Pak Sueb ini alumni tahun 1999. Kala itu ngajinya sama Mbah Nawir ya, kakak beliau ya yang nomor 1. Kemudian setelah keluar dari pondok tahun 99 ikut kerja sama PMA orang Cekoslovakia, Ceko ya kalau dulu. Ceko. Di bidang sama mebel. Pabriknya di Jepara. Di Jepara. Sampai tahun berapa itu ikut orang? 2 tahun, Pak. Hanya 2 tahun. Setelah itu mencoba usaha sendiri. Itu mandiri. Terus gagal ya. Tapi pada akhirnya ya tetap akan ketemu juga. Ketemu jalannya. Iya. Ketemu jalannya tuh butuh berapa tahun itu? Lumayan lama. Lumayan lama. 10 tahun? Nggak kurang lebih 10 tahun. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Iya. Siapa yang menyemangati Pak Sueb? Yang penting itu istri bagi saya. Istri ya. Kalau istri kuat, kita pasti kuat. Suami lebih kuat. Ya. Kekuatan suami pada istri berarti ya. Ya. 10 tahun berjibaku, gagal coba lagi, pada akhirnya ketemu jalannya tuh ceritanya gimana Pak Sueb? Yang terakhir kena mohon maaf kena tipu itu kan orangnya bertanggung jawab. Saya tidak bisa melunasi hutang saya Pak. Tapi saya kenalkan sama teman saya, orangnya disiplin, orangnya tanggung jawab. Akhirnya berlanjut sampai 8 tahun tanpa pernah melihat orangnya, tanpa pernah bertemu. Berakhir COVID ini. Oke. Dari luar pulau? Bengkulu. Kabupaten Curup. Belum pernah ketemu sampai sekarang. Tapi bisnis lancar. Lancar. Oke. Apa bisnisnya? Jualan mebel. Okay. Ada kekhususan mebelnya? Tidak ada. Kan pasaran lokal, pasaran umum gitu. Mulai dari kursi makan, kursi tamu, tempat tidur dan lain sebagainya. Dan pada waktu berkenalan dengan orang Bengkulu, ada kekhawatiran enggak waktu itu? Ya, tetap sih Pak. Tapi kita sudah terlatih tadi loh. Oke. Jatuh bangun ya tetap semangatnya nomor 1. Semangat nomor 1. Dan sekarang sebelum pandemi ya Pak Sueb ya, omset Pak Sueb sendiri sampai berapa? 1 bulan 3 minggu sekali itu kan biasanya saya muat 1 sampai 2 truk ya, sekitar 200-an. 200 per 3 minggu. Per 3 minggu. Jadi hitungannya 3 minggu ya. Sebelum pandemi. Kalau boleh tahu efek pandemi ini? Wah, ini banyak sekali Pak. Ada penurunan pasti. Yang Bengkulu sudah berhenti total, tapi saya menggeluti dunia lain itu kan dunia mihrab kaligrafi untuk masjid. Imaman ya? Imaman. Di masjid Saya sudah mulai sekitar kurang lebih 5 tahun. Ternyata ini yang pas dengan suasana hati saya. Masya Allah. Ketika saya masang di Masjid di Spenda, Kota Makassar itu begitu baru saya buka, orang sudah antusias melihat kecantikan ukiran dan kaligrafi yang alami. Seolah-olah pulang dari sana ini kalau saya tidak dibayar sama sekali ini sudah terobati rasa kepuasan hati saya. Ada kepuasan. Dari situ akhirnya walaupun tetap jualan mebel, paling 1 tahun masjid itu paling hanya dapat 2 atau 3 tempat. Lama-kelamaan dikenal orang sampai ngisi di Universitas Islam Negeri Semarang, di Masjid Agung Karawang, di Majalengka, Cirebon, Jakarta, banyak sampai di Penajam Pasir Utara, di Bone juga, yang baru kemarin tanggal 3 saya survei dan pengukuran di Tanjung Batu, Kepulauan Riau. Itu kalau misalnya ada calon pembeli atau klien yang ingin melihat katalognya itu ada?
Saya punya website sendiri, jeparafurnikraf.com. jeparafurnikraf.com. Ya. Itu web milik Pak Sueb Iya. yang berisi katalog-katalog produknya Pak Sueb ya. Beserta Instagramnya. Ordernya bisa lewat situ ya? Bisa, Pak. Oke. Iya. Ada media sosialnya? Ada semua komplit. Komplit. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, mhm. apalagi YouTube Plus, YouTube ada semua komplit. Dengan nama Sama, Jepara Furnikraf. Jepara Furnikraf. Iya, Baik. Pak Sueb, Ya. apa yang paling berkesan ketika mondok di Tanggir? Tanggir itu pondok yang luar biasa, Pak. Mhm. Kemanapun saya berada, saya sering keliling Nusantara lah katakanlah mungkin ya. Itu selalu ketemu sama alumni-alumni Tanggir, walaupun beda generasi, beda usia, mungkin beda angkatan jauh sekali. Mereka itu seperti saudara. Mhm. Dan ini secara langsung ataupun tidak langsung ini pasar bagi saya, pasar iklan. Jadi kalau di presentasi media sosial itu menyumbang hanya sekitar 40%. Mhm. Yang 60% ini dari relasi, dari Relasi. teman-teman. Dan itu salah satunya dari alumni, Iya, sesama betul. alumni Tanggir. Dan ikatan rohani yang ditanamkan oleh para masyaikh, Mhm. zuhurun wa batinan luar biasa. Saya merasakan sendiri karena saya sering keluyuran ini. Menarik ini. Jadi pesan-pesan, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Mas Ayih di kala Pak Sueb Mondo itu sampai sekarang masih menginspirasi, masih menuntun jalan hidup dari Pak Sueb. Tentu ini menjadi sebuah hal yang patut diteladankan, diceritakan kepada adik-adiknya. Nah, selama ini apa Pak Sueb? Apakah pernah memberikan semacam testimoni atau success story kepada adik-adik di sini? Iya, sampai anak saya sendiri saya pondokkan di Tanggir juga gitu. Jadi mengulang cerita bapaknya ini ceritanya ya. Betul, Baik. betul. Nah, berbicara soal alumni, setahu Pak Sueb sendiri, apakah memang alumni-alumni Tanggir ini setangguh Pak Sueb itu? Banyak yang tangguh. Banyak yang seperti Banyak itu. yang tangguh. Banyak yang wirausahawan miliarder banyak juga. Mungkin hari ini saya yang diekspos itu kelas menengah ke bawah mungkin lah ya. Ada yang lebih lagi ya? Ada. Masya Allah. Dan ikatan persaudaraan kita luar biasa. Betul, saya merasakan betul di semua daerah. Kemarin di Batam saja saya dijemput dari bandara. Masya Allah. Oke. Dan itu Tanpa mengenal sama sekali sebelumnya, hanya menggunakan password Tanggir saja. Tanggir gitu Iya, ya maksudnya ya. betul, iya. Subhanallah. Ada nggak keinginan Pak Sueb, Iya. kawan-kawan yang sudah menjadi miliarder, yang sukses berbisnis ini memikirkan pondoknya Jelas ada, Pak. dalam bentuk apa kira-kira? Kemarin membebaskan tanah wakaf juga. Subhanallah. 4 miliar tanpa bantuan negara sama sekali. Masya Allah. Dari Iya. dari ini ya, Dari alumni gotong royong, alumni. Insya Allah. Baik. Nah, apa harapan Pak Sueb ini pada pesantren ini untuk Pesantren. ya mencetak Pak Sueb berikutnya lah kira-kira begitu. Saya sebagai santri merasa bangga sekali. Kita sudah dimodali banyak oleh para masyaikh. Doa, ikatan lahir batin sesama alumni dan alumni ke kiai. Itu sudah merupakan nilai yang tak terhingga bagi saya. Kemudian saya dulu menggeluti kaligrafi itu sebenarnya saya tidak punya bakat nulis. Tulisan tangan saya itu jelek. Cuman karena kecintaan saya, hanya rasa senang saya ketika melihat kaligrafi. Akhirnya mencoba terus. Sekarang ditopang dengan teknologi dan software yang macam-macam kan. Dengan mudahnya kita bisa mewujudkan keinginan kita tadi. Jadi pesan saya kepada semua santri-santri yang masih mondok, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Insyaallah. Banyak jalan untuk mencapai kesuksesan. Yang penting tambah terus energi positif. Baik, menarik ini Kiai. Saya ke Kiai Mansur lagi. Alumni Tanggir ternyata luar biasa. Dalam hal wirausaha saja sudah sedemikian suksesnya. Ini sebenarnya ada amalan khusus nggak sih Kiai yang memang waktu mereka mondok Kiai ajarkan dan Kiai lestarikan selama ini? Monggo Kiai. Kami dari pesantren itu semestinya
membekali santri itu dengan sifat semangat untuk berjuang dan siap untuk rekoso, siap untuk tidak enak. Akhirnya mental mereka itu mental yang berani, karena menghadapi situasi sulit dia sudah biasa di pesantren. Tadi kados Gus Bah mengajarkan kita daroan, kita hidup sederhana, kita makan tadi yang sederhana, siap rekoso darane. Dan itu mental siap rekoso itu adalah termasuk bekal yang luar biasa bagi kami pun, dan di kalangan pesantren secara umum nggih ngoten. Istilahipun rekoso wis biasa, sugih nggih mboten napa sombong itu. Dan itu ternyata mereka kok malah banyak yang berhasil di rumah itu karena mempunyai sikap mandiri, siap rekoso, yang dari awal kados jatuh bangun dengan Pak Sueb ini nggih kathah cerita ngoten. Bukan hanya satu Pak Sueb saja tentunya ya. Nggih. Tapi wis siap untuk rekoso niku wau, akhirnya pun kok malah menghantarkan mereka ke jiwa yang kuat, mental yang siap untuk menghadapi apapun. Dan memang di kami nggak diberikan fasilitas kemewahan yang menjadikan anak tergantung, nggak bisa mandiri, mboten enten laundry, ngapunten. Bahkan anak-anak itu masak mau dhewe monggo, ngambil kayu di mana-mana, ngoten niku. Jadi dilatih betul untuk mandiri dan bekerja keras, rekoso tadi Kiai. Baik, kita sudah di penghujung segmen Kiai, tanpa terasa kita sudah menjelang akhir pada program kita kali ini. Terima kasih Kiai atas waktu dan berkenan memberikan inspirasi-inspirasi positif kepada pemirsa dan sobat Opop di Jawa Timur. Mudah-mudahan Kiai sehat selalu. Amin. Pak Sueb semangat. Dorongan istri menjadi semangat Pak Sueb tentunya ya. Sukses selalu Pak Sueb. Baik, matur nuwun Pak Sueb, matur nuwun Kiai. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, pesan Kiai Tanggir ada 3. Pertama adalah terus semangat. Yang kedua, siap untuk rekoso, artinya bekerja keras. Dan tentunya yang ketiga adalah berjuang tanpa henti untuk mencapai kesuksesan. Kita jumpa lagi di program inspiratif berikutnya, Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Saya Ghafirin, mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.